teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat jumpa lagi para sahabat pelaku teater Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Justinus Popo dari Solo. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan kembali Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia yang kedua tahun 2022, yang pada malam hari ini akan menampilkan perwakilan dari Korda Jawa Tengah dari komunitas Sanggar Setia Tama, yang pada malam hari ini akan menampilkan sebuah lakon monolog berjudul Karena Aku Karna. Karena Aku Karna ini ditulis dan disutradarai oleh Abimanyu Prasastya Perdana, yang akan dimainkan oleh aktor Agra Hadi Abdurrahman dan didukung oleh penata kamera MD Irawan. Sebelum kita menyaksikan, akan alangkah lebih baik akan saya bacakan sinopsisnya. Ini bukan perkara benar atau salah. Ini bersoal pada keberpihakan. Aku kesatria yang terlantarkan atas nama kehormatan.
Dharma mengalir dalam tubuh yang terwaris dari ibu secara utuh, berharap tumbuh dalam tubuh dan tak merapuh. Namun, Pendawa tidak pernah terima. Mereka menganggapku hanya anak kusir kuda yang tak pantas bergaul dengan para ksatria. Sampai saatnya tiba Duryodhana yang durjana mengangkat harkat dan martabat. Baratayuda tiba, ibu dengan welas meminta, Kresna dengan wibawa memohon. Sampai saatnya tiba, ku kecup kening ibu yang cemas, seraya berkata, Pandawa akan tetap lima. Aku jalankan dharmaku membela Duryodhana, bukan karena benar atau salah, namun karena berpihak. Karena aku karena. Inilah komunitas Sanggar Setyatama dalam monolog Karena Aku Karena. Selamat menyaksikan. Pusaran waktu yang terus berjalan merambat merayap berkelebat dalam kabut hidup yang pekat. Mengantarkanku pada sebuah kisah resah yang selalu menggeliat gelisah, menentukan arah tanpa amarah. Walau ternyata gundah, memasung langkah pada peristiwa yang ditatah dalam lulang-lulang sejarah. Dan mencipta wujudku sebagai tokoh salah dalam lakon yang diperintah untuk tetap gagah dalam susah. Tubuh dan pikirku adalah media untuk bertindak. Ketika pendirian berjejak dan langkah hidup akan beranjak pada hidup, seolah hidup akan ditetak oleh tajamnya pisau guratan waktu yang terus menderit berdetak. Bukan. Bukan menang atau kalah, benar atau salah yang dinanti. Akan tetapi,
Keputusan dalam hati beriring niat yang pasti adalah sebuah ketetapan diri yang akan menjadi titik wanci kehidupan yang patut diamati. Hingga nanti ajal mengharap mati dalam perang nurani tertembus Pasopati. Hamba sumarasa karsaning ya tumitah amung satermo lelakon kawuhi tan bisa bali nesti janji mane ing jejantung mustikaning putri lilakno ibu pisah tan lami maso jiwa dataraka jinurung santi angesti witi tumon jomre bangsa negeri lesu lesa lamun pinisa manising rasa anis. Aduh, keringgingan, aduh, keringgingan. Saya teater itu, saya larang saya, aduh, ya, ingin iki loh, iki jenenge efek tidak manggung 2 tahun ini, aduh, ya, keringgingan parang, keringgingan itu kan bahasa Indonesianya kesemutan. Ini tak kasih tahu caranya buat mengatasi keringgingan loh. Nah, biar semutnya gogrok. Aduh. Saya teaternya saya. Aduh. Gini kan enak. Ya toh. Ya meskipun aku tuh 2 tahun tetap latihan teater ya. Tetap sebagai aktor yang baik kan aku tuh latihan tetap keren toh. Gitu loh. Tapi kan yo kalau hadapi panggung lagi tuh ya akhirnya perlu adaptasi lagi. Sekalinya dapat panggung, tengah-tengah yo, aduh, tengah-tengah geringgingan. Bentar, ini teaternya istirahat dulu ya. Ya, gini nih. Kalau
misalkan udah 2 tahun nggak manggung, itu kan artinya ya nggak usah panjang-panjang. Ya karena memang kalau menurutku teateran tuh nggak perlu panjang-panjang. Tahu kenapa? Ya karena kalau misalkan teater panjang-panjang kayak gitu tuh akhirnya kasihan aku atau yang 2 tahun nggak manggung meskipun latihan, tapi kan akhirnya harus beradaptasi dengan panggung. Kasihan juga penontonnya. Kalau panjang-panjang tuh biasanya kalau nggak bosen juga ya paling nggak mudeng. Nah kalau misalkan yang terakhir ini kasihan banget malah sama kesenian teaternya. Nah, akhirnya teater tuh jadi eksklusif, jadi tidak membumi. Nah itu bahaya itu. Jadi kalau menurutku nggak perlu berkepanjangan. Karena pada akhirnya penonton teater itu jadi nggak berkembang. Awong yo gini, selama aku ini menjadi aktor teater, aku itu menjumpai hanya ada 3 jenis penonton. Ayo, 3 jenis penonton. Nah, penonton itu ada jenis-jenisnya tuh macam-macam. Yang pertama, loh, lagi kecilian. Kalau teater tuh kalau kecilan nggak kelihatan. Nah, yang pertama itu adalah para penonton yang memang dia adalah pelaku teater. Nah, penonton yang cinta sama teater ini adalah penonton dan pelaku teater sendiri, ya toh? Jadi dia datang ke pertunjukan pementasan teater itu, ya memang karena sedang cari referensi. Terus yang kedua memang cari anak-anak baru dalam teater. Nah itu biasanya yang lagi cari-cari jodoh, ya itu datang tuh biasanya. Terus habis itu kalau nggak gitu, ini untuk melancarkan strategi di mana strategi ini biasanya untuk eksistensi atau untuk terkenal. Nah, kok bisa? Walah yo bisa. Wong ini datang ya toh, terus habis itu ikut sarasean biasanya. Nah ini ciri-cirinya ikut sarasean. Terus habis ikut sarasean itu loh melakukan pembantaian. Nah ini biasanya udah punya teater biar tetap diakui sebagai pelaku teater. Akhirnya dibantai pokoknya. Nah itu tipe penonton pertama. Sekarang kita masuk tipe penonton yang kedua. Nah ini sebenarnya banyak di sini, ada juga nih yang di sini nih penonton teater pasti. Karena tipe kedua ini adalah biasanya yang paling banyak meramaikan penonton teater. Karena apa? Oh ya jelas. Karena penonton jenis kedua ini itu adalah penonton yang memiliki rasa kemanusiaan dan juga kesetiakawanan yang tinggi. Wah itu kuncinya. Karena penonton kedua ini itu adalah penonton yang menonton pertunjukan teater. Nah ini keselio-selio kayak gini ini adalah salah satu akibat dari 2 tahun nggak ada panggung, akhirnya agak nervous. Nah ini nih, itu tadi kesetiakawanan dan rasa kemanusiaan. Karena mereka ini datang ke panggung pertunjukan untuk melihat temannya yang sedang melakukan pementasan. Nah, itu jadi datang ya toh ke sini terus foto-foto, habis pentas juga foto-foto lah. Meskipun nanti kalau pulang ya enggak tahu apa-apa, wong ya ndak mudeng iki pementasan opo. Nah, itu tipe-tipe penonton yang kedua. Nah, kalau tipe penonton yang ketiga, tuh kan salah maneh. Nah, tipe penonton yang ketiga ini itu adalah penonton yang dibagi lagi menjadi 3. Ya rapopo toh. Ya semua tak bagi 3 lagi lah. Aku mau kadang ngomong 3, mosok kayak tak tambahi 6 jadinya. Nggak boleh. Kadang harus konsisten. Sebagai manusia harus konsisten. Jadi aku tadi tuh ngomong 3, nah yang ketiga ini dibagi 3 lagi. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini yang pertama 3.1 itu adalah penonton yang sudah jelas. Penonton ini datang itu karena paksaan. Nah, biasanya datang karena paksaan untuk pemenuhan tugas, entah dari dosen maupun guru. Nah,
ini digunakan untuk biasanya melancarkan strategi perekonomian para guru bahasa Indonesia dan teater. Nah, itu. Lah kok bisa? Oh, ya jelas bisa. Dan jenis ketiga titik satu ini biasanya guru-guru atau dosen-dosen itu dapat persenan dari harga tiket. Wah, 70, 30, 60, 40 pokoknya jadi. Wah, itu 3.1. Wah, kalau misalkan 3.2, ini adalah penonton teater yang nonton teater baru pertama kali. Wah, ini juga banyak. Tapi penonton jenis ini biasanya enggak repeat order. Tahu kenapa? Wah, enggak repeat order itu jelas. Karena yang ditonton terlalu berat dan terlalu panjang. Waduh, lah niatnya nonton hiburan tapi malah mikir. Aduh, ya itu akhirnya ya nggak repeat order, penontonnya ya balik lagi yang dulu. Pokoknya. Nah, berarti sekarang masuk ke poin 3.3, ya toh? Nah, ini. Nah, kalau penonton 3.3 ini, itu biasanya memenuhi pojokan-pojokan gedung pertunjukan. Nah, biasanya diisi dengan para muda-mudi yang sedang cari tempat. Nah, karena di bioskop sudah ada CCTV-nya. Mereka sedang menerapkan strategi Jenderal Sudirman. Yaitu bergerilya. Tapi mau bagaimanapun, teater itu ya teater. Penontonnya mau seperti apapun, tetaplah menjadi teater. Aku pun tuh masih cinta sama teater. Buktinya hari ini aku masih ada di panggung pertunjukan untuk menghibur teman-teman semuanya. Ya meskipun hari ini kalau misalkan di teater itu akhirnya ya panggung-panggung pertunjukan itu diisi dengan bintang-bintang jatuh yang ya hanya jatuh bercahaya di malam hari tapi siangnya enggak. Nah, terjemahkan sendiri sudah. Apalagi selain di panggung pertunjukan ini adalah di bangku-bangku penonton. Di mana bangku-bangku penonton sekarang akhirnya penuh dengan lighting. Orang-orang yang pegang dimmer lighting tapi menggunakan gadgetnya masing-masing. Nah, itu buktinya. Langit-langit panggung pertunjukan penuh dengan cahaya-cahaya HP. Sehingga jarang kalau misalkan pementasan itu dinikmati, benar-benar dinikmati. Ya, makanya kalau bikin pementasan nggak usah berat-berat, nggak usah panjang-panjang. Ya toh, nanti penontonnya ya wis kuwi-kuwi wae. Wih, apik lighting ini. Aku lama nggak tahu lighting kayak gini loh. Oh iya, ya kok ada lighting? Oh, aku lagi pentas toh ini. Loh, oh iya rek. Aduh, aku lagi pentas ya ini ya. Aduh. Oke, kalau gitu tak lanjutkan aja pementasannya ya. Tak lanjutkan dulu. Waduh, aku lupa aku lagi pentas tadi. Ini tadi aku tuh lagi mainin peran yang ada di Baratayuda. Di Baratayuda. Udah tahu kan Baratayuda? Nah, kalau yang belum tahu Baratayuda, silahkan kalian buka gawai gadget HP-nya masing-masing. Silahkan browsing.
Itu ada mesin pencarian di situ, diketik Baratayuda. Tuh diketik, di browsing, dicari. Nggak perlu tak kasih tahu nama mesin pencariannya apa. Mulutku ini kan nggak di-endorse sama mereknya itu. Ini kalau di-endorse ya malah larang. Jadi ini aktor ini. Nah, kayak gitu. Jadi saya nggak akan menerangkan secara detail, tidak akan menerangkan secara terperinci mengenai hal tersebut. Karena dari dulu saya diajarkan bahwasanya kalau penonton teater itu adalah penonton yang cerdas. Masuk toh, isbar tak lok nih, saya tak puji. Tapi kalian di sini semuanya cerdas karena kalian nonton teater, apalagi nonton aktornya itu adalah saya. Nah, jadi Baratayuda itu dibagi menjadi 2 lakon, 2 versi. Yaitu lakon pada versi pewayangan dan juga lakon pada versi manusia. Aku masih jadi manusia atau ini? Nah, kalau misalkan lakon pada pewayangan itu lebih singkat dibanding pada lakon manusia. Yaitu kalau di lakon pewayangan hanya 18 hari. Nah, sedangkan pada lakon manusia itu durasinya sekitar 2 tahun. Dan sampai detik ini, sampai aku ada di patas pentas ini, ya toh, aku bertemu kalian ini, lakon Baratayuda pada manusia masih terus beradaptasi. Nah, orang-orang itu biasa menyebutnya dengan Baratayuda new normal. Nah, itu biasa disebut dengan itu, Baratayuda new normal. Tapi kalau yang tadi saya mainkan, itu adalah lakon Baratayuda pada pewayangan. Ada yang tahu siapa tokoh yang sedang saya mainkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak tokoh yang saya mainkan? Lah kok do meneng kabeh? Wah, mas, lampunya dihidupkan biar penontonnya kelihatan ini. Duh, wah, lah kok, wah, lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah kok mek loro penontonnya, masalah. Iki piye toh? Wadah. Ya meskipun ada penontonnya tapi kok nggak banyak. Loh, nah itu kok ada kamera-kamera itu apa itu? Loh, nah ini sebenarnya pentas. Oh, ini pentas virtual loh. Virtual campur beneran. Waduh. Nah ini padahal tuh biar eksklusif, biar aku tuh ditonton sama ini loh, sama orang-orang secara langsung loh. Lah kok ada kamera-kamera ini apa? Wah, ini merusak ini nih, apa namanya? Struktur bagaimana panggung pertunjukan ini bisa terjalankan dengan aku bisa menyapa penonton secara langsung. Waduh, wes angel pokoknya serasa rantut, wis ngono lah. Nah, itu kamera. Wah, gak bisa ini. Iki kok virtual terus gitu piye toh? Waduh, gak bisa ini. Aduh. Ini penonton aslinya kok diem aja. Waduh. Nah, terus buat apa aku tadi kok disuruh interaksi sama penonton sama Pak Sutradara ini? Waduh, ciloko lah, ini lebih banyak penonton yang di rumah. Aduh, padahal aku tuh kangen buat melingkar lagi, ketemu penonton secara langsung, menyapa secara langsung. Terus habis selesai pementasan ada yang ngajak foto, habis itu ngobrol bareng. Mengungkapkan kerinduan dan kecintaan terhadap dunia kesenian ini. Lah kalau lebih banyak yang di rumah, apa jadinya nanti? Nah, padahal aku tuh udah sempet seneng sama ungkapan Om Nano Rianti Arno. Yang kurang lebih itu
dia berbicara seperti ini. Asik dan nikmatnya nonton panggung pertunjukan itu adalah ketika melihat keringat pemeran langsung jatuh menetes di atas pentas tanpa terhalang filter sosial media dan juga color grading aplikasi editing. Ya meskipun yang color grading sama aplikasi editing sama filter sosial media tadi itu tambahanku sendiri. Nuno curhat ke Om Nano. Awang memang kenyataannya begitu kok. Angel tenan ngomong iki wis mbok ya datang langsung ngono lho. Sekarang tuh malah jadi gampang nih. Wis piye aja. Akhirnya tuh digampangkan itu loh. Nonton teater wis di itu aja, di platform itu aja. Wis nggak perlu ketemu, nggak perlu datang langsung. Malah jadi susah toh teateran sekarang ini. Wah. Umet. Berdos. Padahal kan kasihan orang-orang yang hidupnya tuh di pelosok. Belum lagi kita nih yang hari ini pentas di desa Tas Ombang ini. Yang kadang-kadang sinyal tuh naik tinggi tiba-tiba mak perpet. Naik tinggi lagi perpet. Nah, itu kan kasihan. Apalagi tambah yang pelosok sinyalnya susah. Ulah. Nah, terus kalau sini ngupload susah, sana nonton yang juga susah sinyal, lah yang ditonton apa? Lah keluar. Walah, wis gak dadi apa-apa malahan. Padahal mereka itu sudah bela-belain turun nyari sinyal. Terus habis itu cari wifi sharing yang kecepatannya itu 2 MB per second. Dan itu masih dibagi 20 orang. Jadi ya wis. Mungkin kalau misalkan aku sampai hari ini, sampai detik ini itu di atas panggung ini ngomong ini sekarang, itu yang lagi cari wifi sharing, masih sampai aku yang tadi tuh, masih sampai narator di awal tadi. Karena susah sinyal. Nah itu makanya, wes kita tuh udah di tahap akhir Baratayuda. Jadi, mbok ya wes kita kembali bertemu lagi, mengungkapkan kerinduan kayak gitu toh, ya, gitu ya. Yang di rumah itu dengarkan, siapapun itu ya di rumah itu dengarkan. Sepakat toh kalian sama aku, biar kita bisa kembali bertemu dan bertukar cinta kembali. Asik ya toh. Wah, Jan tenan kata-kataku kaya aktor tenanan weh. Ya wes, meskipun banyak problematika yang ada seperti itu, tapi ya nggak apa-apa. Buktinya hari ini aku masih juga ada di sini. Masih ada di hadapan kalian. Masih berbagi cinta yang sama kepada teater, kepada penonton, kepada siapapun. Dan itu ternyata sama cerita yang sedang saya mainkan. Nah, kalau gitu kita lanjutkan saja. Aku tak jadi teater tenanan, ayo dilanjut. Lerene wis cukup. Kata orang-orang itu kalau misalkan mau pentas teater itu harus meditasi aktornya. Karena itu biar keren. Ya toh? Biar keren kayak gitu. Jadi biar rasanya kena, saya tak meditasi dulu. Lakon yang sedang saya mainkan ini adalah lakon Adipati Karna dalam perang Baratayuda. Adipati Karna adalah terah pandu dari ibunya
Dewi Kunti, dan juga masih termasuk Trah Pandawa. Meskipun ayahnya adalah Dewa Surya. Dan kalau ini saya ceritakan dari awal, setidaknya saya perlu 1 malam suntuk. Jadi kita langsung saja pada intinya. Di mana Adipati Karna yang adalah Trah Pandawa pada akhirnya menjadi petinggi Kurawa. Bahkan ia menjadi orang kepercayaan Duryodhana. Ya, sebagian besar netizen pewayangan mendiskreditkan Karna sebagai tokoh antagonis. Akan tetapi bagi saya tidak. Bagi saya tidak. Adipati Karna tetap loyal dan setia pada dharmanya. Terdengar familiar bukan? Terdengar familiar. Ya. Karena hari ini kita tetap menjalankan dharma kita. Dengan segala problematika yang ada. Dan kita tetap setia. Tetap cinta pada hal-hal yang kita lakukan. Maka dari itu, aku tidak ikut-ikutan mendiskreditkan Karna sebagai tokoh antagonis. Justru Adipati Karna pada akhirnya menjadi inspirasiku. Adipati Karna ini mampu mempengaruhiku. Bagaimana akhirnya aku berpikir bahwa riwayat hidup harus terus dijalankan dengan apapun alasannya dan apapun resikonya. Karena dengan begitu aku
mampu memilih untuk menjalankan dharmaku sebagai insan semesta. Kakang Kresna datang padaku. Ia membawakanku satu kabar yang valid. Lalu aku dititah untuk beralih pihak. Hanya karena aku adalah Trah Pandawa. Ibu pun juga datang untuk membujukku. Ya. Aku tahu siapa penjahat perangnya, dan aku tahu alasan mengapa Baradayuda pecah di Kurusetra. Aku tahu penyebabnya. Ya. Itu semua karena junjunganku, Prabu Duryodhana. Dengan berat hati aku menolak tawaran Paman Kresna. Lalu ku kecup kening ibu yang jatuh pingsan. Ya. Ibu jatuh pingsan. Ibu jatuh pingsan karena tak kuat menahan anaknya saling bertarung di medan laga. Ku kenakan zirahku. Aku melangkah ke medan laga Kurusetra. Di sana aku bertemu dengan adikku, Arjuna. Ya, dia yang
akan menjadi lawan tandingku di medan laga. Aku melihat kesedihan di raut rupawan Arjuna. Ia sedang menahan air matanya untuk menetes di medan laga. Maka dengan tegas aku katakan, tidak selayaknya seorang kesatria meneteskan air mata di medan laga. Angkat wajahmu dan bertempurlah selayaknya kesatria. Aku tak sudi adikku menjadi pengecut. Sebelum kembali ke barisan, ku ucapkan satu kalimat untuk Arjuna. Tenang saja, Pandawa akan tetap 5. Ya. Tepat di hari ke-16 Baratayuda, aku berhadapan dengan Arjuna. Sekali lagi aku katakan, ini bukan perkara benar atau salah, menang atau kalah, tapi ini bersoal mengenai keberpihakan, di mana dengan keberpihakan ini maka aku mampu tetap memilih untuk menjalankan dharmaku hingga aku mati dengan melesatnya Pasopati. Hamba sumarasa karsaning yang tumitamu sadermo lelakon kauri tan bisa bali pinasti janji maning jejantung tuhu mustikaning putri lilano ibu pisah tan lami basuh jiwon dadaroko cinurung santi angesti widi tumo
lesu lesa lamun pinisa manising rasa Sik mas. Waduh, lah iki mau properti ini panandi ki. Properti panandi. Oh iya, mas, sing di kamera itu tadi efeknya udah apa belum? Wah, nggak bisa kayak gitu. Ini mengganggu kredibilitasku sebagai seorang aktor ini. Nggak bisa. Mumpung virtual, ini bisa di-cut, bisa di-retake ini. Jadi kita harus retake ini ya, retake ya. Kita harus retake. Demikian tadi para sahabat pelaku teater Indonesia, kita baru saja menyaksikan monolog dari Sanggar Setiap Tama, perwakilan Korda Jawa Tengah yang menampilkan lakon Karena Aku Karena. Ya, sungguh luar biasa, dan alangkah lebih baik kita akan ngopi bareng-bareng, bersilaturahmi bersama untuk berbagi ide, gagasan, dan mempersoalkan, membahas apa yang ada di dalam lakon monolog yang baru saja kita saksikan ini di dalam program diskusi bicara karya bicara. Oleh karena itu, jangan beranjak dulu dari tempat ini, dimanapun Anda berada. Silahkan untuk bergabung di Zoom meeting yang sudah dibagikan oleh panitia di grup WA Pelaku Teater Indonesia dan juga di channel YouTube ini, yang nanti akan dimoderatori oleh Bang Simon Karsimin. Halo Bang Simon Karsimin, dan juga nanti akan dengan narasumber, sutradara dan juga sekaligus penulisnya yaitu Abimanyu, serta teman-teman dari Sanggar Setiap Tama, dan juga akan didampingi oleh notulis Siwi Agustina. Dan saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara semua, sahabat pelaku teater Indonesia, besok masih ada malam-malam berikutnya dalam Pamunas Pati 2 tahun 2022. Apabila ada kesalahan dalam kata dan sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di malam berikutnya. Salam budaya.
Dengan teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia.